Ngobras, Obrolan santai. Asik. Lebih meriah lagi. Oh, enggak ya. Wah, ini makin seru nih ya, karena ini akan menjadi pertanyaan yang cukup gimana kita akan masuk ke dalam momennya si Nilam di sana. Jadi kayaknya Nilam berasa diuji deh. Lagi Q&A pemilihan lagi kayaknya ya. Atau mungkin dari ini ya, penonton mau nanya gitu boleh ya kali ya? Iya, boleh dong kita adain kali ya. Boleh, gitu ya, mau boleh. nanya ya. Nanti kita akan melanjutkan gitu. Oke. Atau tips and trick gimana menjadi kalem gitu ya. Oke. Ada mau titipan? Pertanyaan? Oh, tidak ada ya. Mungkin masih malu-malu nih lah, biasa. Nanti mereka akan tanya diam-diam di belakang. Iya, pas sudah off cam gitu kan langsung, Nilam gimana nih? Gitu kan. Gimana gitu ya. Gitu. Oke, kita biar lebih mewakili hati teman-teman deh. Tadi saya ada kayak dengar suara hati beberapa teman-teman. Asik. Apa itu suara hatinya? Jadi mereka mungkin penasaran bagaimana kita kembali lagi deh kilas balik ketika mendapatkan penghargaan. Tadi kita udah tanya perasaannya ketika dikumandangkan nama Kalimantan Utara begitu ya. Nah, tadi perasaannya Nilam seneng ya dan tidak nyangka. Nah, setelah itu gimana nih Nilam? Pasti kamu kembali lagi ke mesnya atau ke hotelnya itu langsung kayak dapat piala gitu. Enggak ya? Itu gimana nih? Coba di Iya, sebenarnya kayak gitu. Kayak gitu ya. Oke. Kaca, wah dapat ya. Iya. Nah, ada lagi nggak mungkin dari beberapa penghargaan yang Nilam dapat gitu? Apa yang langsung muncul sebuah visi misi baru dari dalam hati Nilam begitu, kayak ketika aku dinobatkan menjadi Putri Kebudayaan 2026, aku langsung terlintas harus ini harus sosialisasi ABCD gitu. Gimana Nilam? Tentunya sudah begitu bawa mahkotanya balik, aku langsung oke, I need to do this. Plannya sudah membuat plan, dan yang terutama membawa kebudayaan Kalimantan Utara ke nasional. Habis dari nasional muncul ide lagi, coba post di Instagram pakai bahasa Prancis sama Jerman. Who knows, nanti menarik perhatian internasional. Jadi seperti itu. Oke, berarti ketika mahkota itu kalau di VTN langsung tertancap di kepala begitu langsung dung langsung, aku mau gini. Wah, jadi di balik ya? senyumnya yang sambil gini tuh kiri kanan ternyata dia masih mikir, oh apa nih aku harusnya lakuin lagi ke depannya. Wah, itu keren banget sih. Langsung semangat, ada motivasi baru lagi, dan ternyata udah gerak diam-diam nih ya. Sasarannya udah internasional melalui teman-temannya Nilam ya di Instagram. Wah, keren banget. Tapi kalau nggak salah crown yang warna ungu ini baru ya? Baru tahun lalu ya, tahun lalu. Baru tahun lalu dan langsung dipakai di tahun ini tahun lalu sudah ada ya? Sudah. Dan sekarang dipakai oleh Nilam langsung. Wih, kebanggaan. Iya, kebanggaan banget gitu. Betul. Nah, tentunya karena sebelumnya sudah ada Putri Indonesia Kebudayaan tahun lalu ya 2025. Nah, pasti ketika dikenakan di atas kepalanya Nilam itu pasti banyak sekali harapan dan doa yang mereka panjatkan gitu ya kepada Nilam. Itu apa kira-kira kalau kita boleh tahu? Wah, ini kayaknya kepo banget sih. Doanya. Iya, mungkin ada harapannya juga. Harapannya balik lagi membawa Kaltara, menunjukkan Kaltara ke dunia. Oke, luar biasa nih. Oh, iya. Kadang kami lupa untuk tepuk tangan. Jadi kalian yang mewakili tepuk tangannya ya, luar biasa sekali loh, keren banget. Tapi saat crowning moment begitu ada nggak sih ya dari istilahnya senior begitu ngasih Nilam ini sebagai penerusku, ada wejangan-wejangan atau nasihat-nasihat gitu nggak sih? Kak Syafira yang tahun sebelumnya memberi wejangan, ini kebudayaan Nilam, kamu lestarikan kebudayaan Indonesia. Dan dia juga memberikan aku bukan cuma wejangan ya, kalau misalnya apa yang mau ditanyakan butuh beliau siap untuk turun tangan. Oke, wah ini keren banget. Jadi tidak ada
ketika sudah lepas, udah berarti Nilam yang melanjutkan. Tapi masih ada mau membantu ya, mau bekerja sama-sama untuk budayanya Indonesia. Berikan lagi dong tepuk tangan. Wah. Keren nih. Barangkali next Putri Kebudayaan Indonesia ada di sini nanti kan nextnya. Amin. Nampaknya sudah terlihat ya. Iya, udah terlihat bibit-bibit unggulnya di sini. Tapi Nilam, kalau misalnya kita ngomongin soal kontes kecantikan juga, itu kan rata-rata pesertanya juga ada yang veteran pageant juga atau pageant fighter ya, atau istilahnya apa itu. Nilam sendiri memang ini pengalaman pageant pertama atau seperti apa? Sebenarnya ini pengalaman pageant pertama di mana aku benar-benar terjun ke pageant. Keren banget. Sebelumnya kayak belum pernah mengikuti duta atau gimana dari sekolah hal kecil? Sebelumnya dari kecil belum. Aku pernah mengikuti Miss Universe 2024, tapi itu hanya masuk di top 30. Jadi seperti itu. Hanya masuk, tapi kita boleh buang nggak kata-kata hanyanya itu udah keren. Kamu udah berani ke situ. Itu nggak mudah, Miss Universe ya, skala internasional. Keren. Tapi memang kalau kita lihat kontes kecantikan tuh memang mereka rata-rata well prepare gitu. Dari advokasi yang dibawa, bahkan speech yang hanya berapa detik, kemudian ada Q&A. Waktu itu kalau saya lihat itu ditanya sama Tata ya, Miss Cosmo ya. Waktu itu ditanya tentang sustainability ya. Yes. Bagaimana ketika ditanya itu perasaannya? Ketika ditanya, tentunya audiens melihat panggung itu aku, I don't need to be perfect, but I will try my best. I don't need to be perfect, but I'll try my best. Iya. Luar biasa sekali ini. Itu kan kecerdasan emosional juga begitu ya. Waktu itu banyak yang nonton kan Nilam ya. Banyak sekali. Ribuan pasang mata tertuju pada Nilam begitu ya. Sampai sunyi, yang paling kita deg-degan juga kita sebagai penonton itu benar-benar semuanya hening ya, tanpa ada yang berteriak memanggil namanya, fokus mendengar jawabannya. Dan belum banyak istilahnya pengalaman di pageant ya, baru ikut Miss Universe 2024, terus sudah 2 tahun ikut Putri Indonesia begitu ya. Tapi apa yang membuat Nilam akhirnya memutuskan untuk aku mau join Putri Indonesia deh gitu? Karena Putri Indonesia sudah aku lihat dari aku kecil. Jadi sebelum Miss Universe itu aku lihatnya Putri Indonesia cantik ya, pakai crown, pakai dress. Tapi akhirnya itu tuh ternyata bukan cuma putri yang memakai crown dan dress. Itu adalah wanita yang membawa sesuatu dan memperkenalkan ke dunia gitu. Jadi ketika dia menonton ya tayangan tersebut, sekarang dia yang memakai gitu ya mahkotanya. Keren banget nih. Nah ini Nilam, kita juga ada pertanyaan nih juga Nilam, bahwa kalau tadi Nilam ini juga kebetulan Gen Z gitu ya, dan fokusnya juga ke milenial, Gen Z dan Alpha gitu. Nah ini kalau kita ngelihat zaman sekarang ini banyak sekali yang memasuki dunia gadget gitu ya, dunia digital gitu. Nah mungkin gimana nih, ada sebuah strategi mungkin dari Nilam ke depannya bagaimana membuat budaya di Indonesia itu menjadi minat gitu bagi anak-anak generasi sekarang? Menurut aku dikolaborasikan dengan tren saat ini ya. Kita adaptasikan dengan tren saat ini, lalu juga tapi tentunya membawa budaya kita yang sebenarnya, jadi tidak luntur. Seperti dicocokkan dengan TikTok, bisa dimasukkan ke TikTok atau sosial media lainnya. Dan juga tentunya bukan hanya mengikuti tren, tapi kita akan memfilter apa yang baik dibagikan dan apa yang tidak baik untuk dibagikan. Wah, itu ya, keren banget. Jadi bisa memfilterisasi udah dari awal begitu ya. Dan tadi itu kolaborasi, jadi budaya yang dikenal tradisional banget ya, tapi dipadu-padankan menjadi modern. Betul sekali. Jadi pembawanya asik gitu. Jadi kalau misalnya kita yang Gen Z atau Alpha,
Kalau kita nonton TikTok kan seru ya. Iya, betul. Kadang lupa udah berapa jam. Iya. Lupa udah ini. Nah, jadi kita bawa budayanya menjadi asik dan seru untuk dibawa ke masyarakat. Oke, wah ini kita tunggu banget nih. Jadi kalau misalnya nih teman-teman pageant lovers ini misalnya mau membuat sebuah konten, terus kayak ngajak kolaborasi deh sama Nilam. Gimana nih Nilam? Setuju nggak nanti? Setuju banget. Wah, boleh setuju banget. ya. Nah, barangkali ada yang mau ala-ala dari di atas air terjun? Banyak ya idenya ya. Wah, ini luar biasa sekali. Yang kita tahu Nilam ini juga aktif di media sosial, humble begitu ya. Pasti apapun masukan dari teman-teman begitu tentang budaya terutama ya, pasti akan langsung diterima. Ya, Asik. boleh sekali. Weh. Di DM nanti aku baca. Nanti kalau misalnya apa yang bisa dikolaborasikan, boleh. Oke, wah luar biasa sekali ini. Mana tadi katanya yang mau jadi ini guru bahasa tidung, bahasa bulungan? Boleh. Keren banget ya. Jadi jangan kalian melewatkan kesempatan ini mumpung kita sudah punya putrinya nih yang luar biasa semangat nih, punya visi misi yang jelas gitu ya. Betul, artinya Nilam welcome untuk kepada siapapun begitu ya, mau mengajak kolaborasi, dan tentunya ya ini demi Kaltara, demi Indonesia agar dikenal lebih luas lagi. Tepuk tangan dong untuk welcome Putri. Keren banget ya, gitu luar biasa sekali. Gini Husein, kalau Husein gimana ketika melihat Nilam ini, kamu langsung gimana sih pertama kali? Ketika Nilam tadi saya tanya terus, kita tanya ya kan, ada konsistensi dalam jawabannya. Iya. Dari kecerdasan emosional, kemudian tadi peran yang dia bawa dari sebelum finalis ke finalis hingga sekarang menyandang gelar Putri Indonesia Kebudayaan 2026. Ya kalau saya pribadi melihat, kok kayak juri ya jadinya ya. Ya memang layak, memang deserve gitu, deserve gitu, dan kayaknya kenapa sih nggak jadi Putri Indonesianya langsung gitu ya. Tapi ngomong-ngomong, kalau Putri Indonesia kan juga dikirim ke ajang internasional ya. Kalau Nilam juga nanti akan dikirim ke ajang internasional? Enggak, kebetulan hanya top 1 dan 4 sampai 4. Untuk 5 dan 6-nya akan stay in Indonesia. Fokus lebih mengenalkan kebudayaan Indonesia. Betul Kalau sekali. yang ke-6 berarti Putri Inovasi digital dan inovasi. digital inovasi. Oh, ada tupoksinya masing-masing Iya. gitu ya. Jadi lebih concern, oke Nilam fokus di kebudayaan, nanti siapa fokus di mana gitu ya. Jadi udah ada misi dan visi yang diemban dari Yayasan Putri Indonesia sendiri begitu ya. Kalau misalnya saya tanya nih Nilam, apalagi sekarang banyak generasi muda, pesan apa yang ingin disampaikan dari Nilam sebagai seorang Putri Indonesia Kebudayaan 2026? Lestarikan budaya Indonesia dan terutama budaya Kalimantan Utara. Kalimantan Utara tidak hanya memiliki budaya yang indah, tapi juga wajib untuk dilestarikan. Kita boleh saja menikmati kemajuan teknologi atau tren di dunia, tapi jangan pernah melupakan budaya kita. Wow. Keren. Bayangin ya, mungkin sudah terlatih dengan memberikan jawaban yang super singkat tapi daging semua isinya tadi Iya. itu ya kita ngelihat ya, itu langsung jep, sampai dalam. Gitu. Daging seserat-seratnya tersampaikan dengan baik gitu ya. Sangat tanpa bertele-tele. Keren banget, luar biasa. Jangan lupakan budaya asal, budaya Kaltara begitu ya. Itu menjadi key dalam speech-nya Nilam juga. Oke, Husein, Nilam dan juga pageant lovers gitu. Tidak terasa banget ya, kita sudah harus mengakhiri obrolan santai ini. Tapi nanti kita mungkin jika ada lain kesempatan lagi ya, Nilam nanti bisa datang ke sini lagi, atau kita mungkin yang main-main bareng Nilam ya nanti ya, untuk mengunjungi budaya-budaya yang ada di Kalimantan Utara. Wow, keren banget nih. Jadi gimana nih Husein? Apakah kita harus menutup dengan slay? Kayaknya aja. Oke, dan juga mungkin ada lagi dari Nilam sedikit pesan yang mau disampaikan kepada pemirsa untuk apa nih? Menonton Piala Dunia mungkin ya? Boleh. Iya, seneng bola nggak Nilam? Pertandingan bola gitu?
biasa aja. Biasa aja. Oke, nanti kita bakal bikin luar biasa. Oke. Ya, jadi Kita pamit kayaknya ya. pamit aja deh dulu ya. Pokoknya Nilam setuju ya, nanti kita akan nonton Piala Dunia rame-rame di TVRI Nasional dan TVRI Sport. Dan akhir kata, saya Herlinda Ingko Dan saya Nilam Onassis. dan saya Hussein Jadegoro pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Aku jatuh cinta diam-diam, kau pun juga cinta. Kita berdua belum punya kekasih, saling mendekati. Perasaan tak bisa berdusta, bahagia terasa sempurna. Kita berdua belum punya kekasih, tunggu apa lagi? Katakan cinta bila kau cinta. Hati ini meminta kau lebih dari teman berbagi, jadi kekasihku saja. Perasaan tak bisa berdusta, bahagia terasa sempurna. Kita berdua belum punya kekasih, tunggu apa lagi? Katakan cinta bila kau cinta. Hati ini meminta kau lebih dari teman berbagi, jadi kekasihku saja. Cinta, katakan cinta. Hati ini meminta kau lebih dari teman berbagi, jadilah kekasihku. Cinta bila kau cinta. Hati ini meminta kau lebih dari teman berbagi, jadi kekasihku saja.